Ya, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali di materi kimia pada hari ini. Kalau pada minggu lalu kita sudah selesai tentang hakikat ilmu kimia, sekarang kita masuk ke bab kedua dari materi kita, yaitu struktur atom. Nah, pertama sekali kita tetap memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena pada hari ini sekalipun tetap kita masih dalam keadaan harus belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat supaya apa yang disampaikan ini bisa kita pahami. Oke, kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu struktur atom. Kita lihat dulu yang pertama, bagaimana hubungan materi dan atom. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mengetahui bahwa materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya, logam-logam, besi, emas, dan yang non-logam, air, dan lain-lain. Jika sepotong besi kita ambil, kita potong-potong secara terus-menerus, nanti pada sampai ke bagian yang paling kecil yang tidak terbagi lagi, itulah yang disebut dengan atom. Apakah atom juga merupakan sebuah materi? Nah, sekarang dengan menggunakan alat yang namanya spektrometer, dapat diukur berapa diameter atom besi. Diperolehlah angka yaitu 1,26 kali 10 pangkat minus 8. Volume atom besi, atau yang diberi lambang Fe, itu adalah 8,01 kali 10 pangkat minus 24 cm kubik. Sedangkan massa atom besi yaitu 9,3 kali 10 pangkat minus 22 gram. Nah, kita kembali kepada definisi materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berarti, apa kesimpulan kita? Apakah atom besi juga merupakan suatu materi? Ya, materi itu memiliki massa dan menempati ruang. Atom itu memiliki massa dan menempati ruang. Ya, sekalipun massa dan volume atom-atom besi itu sangat kecil. Nah, kemudian kita akan lihat, tadi sudah kita sampai pada pembicaraan bahwa bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi itu kita sebut dengan atom, dan atom itu masih memiliki sifat-sifat unsur materi tersebut. Atom suatu unsur berbeda dari atom unsur lainnya. Misalnya, atom besi itu berbeda dengan atom emas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, bagian B, perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom itu dibagi dalam dua fase, yaitu fase yang pertama adalah fase sebelum Masehi. Pada masa sebelum Masehi ini, atau yang disebut dengan Yunani kuno, teori atom itu muncul hanya berdasarkan filosofi atau cara berpikir, belum menggunakan data atau eksperimen. Nah, tokoh yang terkenal dari perkembangan teori atom di fase pertama ini adalah Demokritus. Demokritus menyatakan bahwa materi itu terbentuk dari partikel yang sudah tidak terbagi lagi, yang disebut atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos. A itu tidak, tomos terbagi. Berarti atomos itu tak terbagi. Nah, ada pendapat yang bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Demokritus, yaitu pendapat dari Plato dan Aristoteles. Mereka menyatakan bahwa tidak ada materi yang tidak terbagi. Jadi sangat berartinya materi itu bisa dibagi-bagi terus. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke fase kedua. Fase kedua itu dimulai dari abad ke-17 sampai sekarang. Dengan ditemukannya listrik, ilmu teknologi itu berkembang dengan pesat. Teori atom pun bermunculan, dan teori atom pada fase kedua ini sudah berdasarkan data-data eksperimen. Berikut kita akan lihat beberapa tokoh-tokoh yang sudah mengeluarkan pendapat tentang apa itu atom. Perkembangan teori atom dimulai dari model atom Dalton yang dikenal dengan teori bola pejal atau model atom bola pejal. Kemudian teori atom Dalton ini diteruskan oleh Thomson. Thomson ini terkenal dengan model atom Rotiki-Smith. Kemudian model atom Rutherford atau ruang kosong, model atom model atom Bohr, dan ini yang merujuk kepada yang kita pakai sekarang adalah model atom modern.
Ya, kita lihat pendapat masing-masing atom, masing-masing ahli. Yang pertama adalah model atom Dalton, atau yang kita kenal apa tadi? Iya, teori atom bola pejal. Ada beberapa pendapat dari Dalton. Yang pertama, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama yang meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis itu mempunyai sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia itu terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Nah, yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Nah, ini pendapat dari John Dalton. Sekarang kita masuk ke model atom yang kedua, yang disebut dengan model atom Thomson. Thomson menggambarkan atom itu sebagai sebuah bola pejal yang bermuatan positif. Dan di dalamnya tersebar elektron yang letaknya berselang-seling seperti kismis dalam roti kismis. Kita lihat pada gambar, kita lihat ya. Secara keseluruhan, Joseph John Thomson mengatakan bahwa atom itu adalah bola pejal yang bermuatan positif. Dan di dalamnya tersebar elektron yang letaknya berselang-seling seperti kismis dalam roti kismis. Atau analogi lainnya seperti biji semangka dalam buah semangka ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan model atom berikutnya. Ini yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Ernest Rutherford itu menjelaskan atom itu terdiri dari inti atom. Kita lihat pada gambar ya. Inti atom itu yang bergambar merah. Di dalamnya ada merah dan putih. Nanti itu akan kita jelaskan apa itu ya. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Yang kedua, secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Kenapa? Karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang ketiga, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, selama ia mengelilingi inti, maka akan terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Dan yang keempat, semua proton terkumpul dalam inti atom, sehingga inti atom bermuatan positif. Dan yang kelima, sebagian besar volume atom itu merupakan ruang kosong. Oke, selanjutnya kita masuk ke model atom Bohr, Niels Bohr. Apa yang dikatakan oleh Niels Bohr? Yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Ini berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Dan selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron itu tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Ini merupakan jawaban dari teori Ernest Rutherford yang tidak bisa menjelaskan kenapa elektron itu tidak pernah jatuh ke inti ketika dia beredar mengelilingi inti. Karena menurut teori fisika, segala sesuatu yang bergerak itu akan melepaskan atau memerlukan energi. Dan Bohr menjelaskan, selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Jadi selama dia berada di lintasannya, dia tidak melepaskan atau tidak memancarkan energi, tetapi dia hanya melepas atau memerlukan energi ketika dia pindah lintasan. Yang keempat,
Lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan meliputi atau memiliki momentum sudut kelipatan dari atau V sama dengan 3,14. Dan yang berikutnya adalah perkembangan model atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Ini yang menjadi dasar teori yang kita pakai sampai sekarang. Yang pertama, model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Kenapa? Karena dia selalu bergerak di lintasannya ya. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya elektron ditemukan. Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Ya, jadi untuk saat ini mungkin materi kita sampai di sini dulu. Nanti akan Ibu kirimkan beberapa soal melalui Google Classroom untuk bisa kalian bahas bersama. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat belajar. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.